Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Ulfa Cahyani. Dan saya Wulandari. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang psikologi analitis menurut Carl Gustav Jung. Psikologi analitis menurut Carl Gustav Jung. Adapun pembahasan yang akan kita bahas yaitu adalah pertama, definisi dan struktura kepribadian, kedua, dinamika kepribadian, ketiga, perkembangan kepribadian, empat, tahap-tahap teori pada BK. Untuk definisi, Jung tidak berbicara tentang kepribadian, melainkan tentang psyche. Psyche ialah totalitas segala peristiwa psikis yang baik disadari maupun yang tidak disadari. Jiwa manusia terdiri dari dua alam, yaitu satu alam sadar, dua alam tak sadar. Untuk struktur kepribadian, yang pertama ada struktur kesadaran. Ada dua tipe sikap jiwa, yaitu sikap jiwa manusia, yaitu pertama adalah introvert, yaitu orang yang dipengaruhi oleh dunia subjektifnya, yaitu dunia di dalam dirinya. Yang kedua, extrovert, yaitu orang yang dipengaruhi dunia objektifnya di dunia di luar dirinya. Kemudian yang kedua adalah struktur ketidaksadaran. Ketidaksadaran memiliki dua lingkaran, yaitu ketidaksadaran pribadi dan ketidaksadaran kolektif. Yang pertama, ketidaksadaran pribadi yaitu hal-hal yang diperoleh individu selama hidupnya, seperti terdesak, tertekan, dan hal-hal yang terlupakan. Hal ini disebut prasadar atau das Verbewusstsein, dan bawah sadar atau disebut dengan das Unterbewusstsein. Kedua, ketidaksadaran kolektif mengandung isi-isi yang diperoleh selama pertumbuhan jiwa seluruhnya, yaitu pertumbuhan jiwa seluruh jenis manusia melalui generasi terdahulu. Kemudian ada isi-isi ketidaksadaran. Yang pertama ada kompleks, kedua simptom, ketiga mimpi, ketiga arketipus. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang kompleks. Kompleks adalah bagian kejiwaan kepribadian yang telah terpecah dan terlepas dari kontrol kesadaran dan kemudian memiliki kehidupan sendiri dalam kegelapan alam ketidaksadaran. Kemudian yang kedua, dinamika kepribadian. Jung berpendapat bahwa struktur psyche itu tidak statis melainkan dinamis, yang artinya gerak yang terus-menerus. Dinamika ini disebabkan oleh energi psikis yang oleh Jung disebut libido. Jadi energi psikis tersebut adalah libido. Kemudian hukum-hukum atau prinsip-prinsip psyche. Yang pertama, hukum pasangan berlawanan. Yang kedua, prinsip equivalence atau kesamaan. Yang ketiga, prinsip entropi atau psychological homeostasis atau keseimbangan. Dua, arah dan intensitas energi. Yang pertama,
arah energi, progresi dan regresi, ekstraversi dan intraversi adalah gerak kesadaran dan berbentuk proses penyesuaian yang terus-menerus terhadap tuntunan-tuntunan kehidupan sadar. Kedua, intensitas energi gambaran. Gambaran itu adalah hasil fantasi menciptakan yang menonjolkan bahan-bahan dari ketidaksadaran menjadi gambaran seperti terdapat pada mimpi. Yang kemudian ketiga adalah perkembangan kepribadian. Perkembangan manusia menuju ke taraf yang lebih sempurna. Jadi tujuan perkembangan adalah aktualisasi diri atau subtaktualisering, yang berarti manusia selalu berkembang ke taraf yang lebih sempurna menuju ke taraf diferensiasi lebih tinggi. Nah, menurut Jung juga perjuangan batin sebagai proses individualisasi dapat dilakukan melalui bermacam-macam fase. Yang pertama, sadar fungsi pokok dan sikap jiwa yang ada dalam ketidaksadaran. Kedua, sadar imago sehingga mampu melihat kelemahan sendiri yang diproyeksikan. Ketiga, menyadari bahwa manusia hidup dalam tegangan pasangan yang berlawanan. Fase keempat, hubungan selaras antara kesadaran dan ketidaksadaran diri merupakan pusat dari kepribadian. Adapun tahap-tahap perkembangan kepribadian, yaitu fase anarkis. Fase anarkis dicirikan oleh kesadaran yang berantakan dan sporadis. Kemudian fase dualistik, di mana saat ego terbagi menjadi subjektif dan objektif. Kemudian ada tahap monarkis. Anak-anak di fase ini dicirikan oleh perkembangan ego dan oleh perkembangan ego permulaan pemikiran logis dan verbal. Yang terakhir, kelima, implikasi atau teori-teori pada BK. Jung memasukkan unsur budaya dalam aliran psikoanalisis sehingga teorinya juga menjangkau bidang yang luas seperti sejarah, seni, dan lain-lain. Berdasarkan Jung, para ahli tes psikologi seperti Einstein dan Kettle menyusun tes kepribadian setelah menguji validitas teori Jung secara statistik. Dan demikian, ini adalah materi yang dapat saya jelaskan. Jika ada kekurangan mohon dimaaf. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.